ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang dituntun Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang Dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami dan berkata, apakah bila telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pengurus Masjid Kumpul Waton Standar Sebentar yang kita hormati, Bapak Ibu kita semua, para jemaah kaum muslimin muslimat hadir secara langsung maupun yang di lewat jaringan kita center yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, taufik hidayahnya, juga kesehatan lahir batin sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka tadi kita sudah sholat subuh berjamaah, kemudian juga kita lanjutkan dengan kajian tafsir sebagai bentuk kita, sebagai bentuk iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terus mengkaji Al-Quran yang merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadzal Quran yahdi ila al-aqwam. Semoga Al-Quran ini ditunjuk oleh orang terus salawat serta salam tanpa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima risalah Al-Quran yang menjadi pedoman beliau, menjadi bungkusan dalam melaksanakan perjuangan
kufri ila hidayah. Jadi tentunya kita sebagai umat harus melanjutkan perjuangan harus mengamalkan ajaran-ajaran beliau min yaumina hadza ila yaumin nahda. Jadi dari terus menerus sampai hari kiamat. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jadi ayat yang saya kira sering kita juga dengar, di wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang mendapatkan hidayah atau bahasa literalnya yang Allah berikan hidayah, fahuwal muhtadi, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang diselamatkan. Jadi yaqulu ta'ala mukhbiran an tasarrufihi fi khalqihi wa nufuzu hukmihi. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana pengaturan tasarruf, atau kalau dalam moderator tasarruf mana ditasarrufkan, tapi pengaturan mukhbiran an tasarrufihi fi khalqihi, bagaimana mengatur makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya, wa nufuzi hukmihi, dan melaksanakan hukum-hukumnya yang bertujuan nufuz melaksanakan. Jadi saya ini kan pengurus tampis, maksudnya kalau Suriah itu tukang nasihat, kalau tampis dari tampis itu adalah eksekutifnya, atau yang melaksanakan, yang eksekusi, wa nufuzi hukmihi wa annahu la ibalahu bi annahu man yahdihi, jadi man yahdillah man yahdihi fala mudilla. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, jadi bahwa tadi wa may yudlil falan tajid lahu awliya min duni. Jadi kalau Allah sudah memberikan hidayah, fala mudilla, jadi tidak ada satupun yang mampu menyesatkan. Jadi dolun ghairul maghdub alaihi dolun yudillu itu menyesatkan. Wa may yudlil falan tajid lahum awliya min dunihi ayahduna. Jadi kalau Allah berikan, kalau orang berjalan karena sudah tersesat, jadi tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Jadi ketika Rasulullah SAW atau pamannya wafat, itu beliau sangat sedih. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi hai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, walaupun ada orang yang sangat engkau cintai. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi Allah hanya Allah lah yang yahdi man yasha, yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Untungnya kita ini kan orang yang dapat hidayah, harus kita jaga hidayah itu, jangan sampai hilang. Bisa juga hilang karena apa? Dan tidak disiram. Iman kita aja kita akan dia turun naik. Maka kadang-kadang ada sinetron pintu hidayah. Digampangkan kalau ada dosen kemudian mempersulit mahasiswa itu nanti nggak diterima. Jadi langsung saya
kemarin ada wacana skripsi ya dijelaskan ya. Banyak sekali sih. Jadi kalau suka nanti mengambil tanah orang nanti tidak bisa masuk mau apa mau besar semua di sinetron itu banyak sekali. Jadi tak bisa menjadi pelajaran juga sinetron. Jadi kalau suka macam-macam ya. Jadi balan tajja awliya min duni, jadi tidak akan ada orang yang mampu ya akan menjadi penolong kita ya. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman masum. Jadi pada hari kiamat ya, jadi wa nahsuruhum an Anas bin Malik qala ya Rasulullah kaifa yusarun nas wa ala wujuhim. Jadi dalam hadis juga ya bagaimana manusia ya akan dibangkitkan pada hari kiamat itu ya. Jadi allazi amsahum ala ablihim qadirun ala ayyamsihim ala wujuhihim. Jadi Allah itu mampu untuk membangkitkan kita dibangkitkan pada hari kiamat dalam posisi tadi tidak melihat ya, tidak bisa mendengar ataupun dalam posisi tidak bisa bicara. Jadi karena tadi jadi berpaling itu kan dari ajaran-ajaran Allah ya. Wa sum ya ya sum ya. Jadi kadang kita juga menggunakan ini kalau selalu banyak dinasihati dulu kita sum pokoknya kerjakan gitu kan. Jadi pura-pura nggak dengar nggak lihat pokoknya kan. Ya itu kadang-kadang kecil kita kalau dimarahi orang kan. Nah, namanya waktu kecil kan ribut aja kita di pinggir jalan. Sekarang ya karena memang nggak ada menonton TV jauh-jauh dulu. Paling yang malam-malam kita curi yang biasa-biasa sih sebenarnya kan. Kalau penangkaran kita waktu dulu kan pakai timun orang, jagung orang kan. Sampai dulu masih jahiliyah. Kalau sekarang malah sudah profesor gini-gini. Jadi kadang-kadang kita dilarang gitu. Saya nonton, dan kita nonton. Saya rumahnya di Kepulauan itu nonton di Mantap, jalan kaki, kenapa jalan malam-malam? Ambillah jagung orang, timun mandalun. Tapi ada yang lebih nakal bapak-bapak juga. Dia senakal-nakal kita dulu ya. Dan jarang. Dan tak ada orang. Bedanya zaman dulu dan sekarang. Kalau anak dulu nggak ada yang tidur di rumah. Di masjid, karena rumah kita kecil dan saudaranya banyak. Jadi makanya saya jam berapapun tidur itu biasa bangun jam itu karena dulu kerjaannya takmir, mertua, karena dimana sama mertua. Jadi belum dapat hidayah guys. Tidur di masjid. Jadi hiburannya jangkrik. Musim-musim tembakau gitu kan. Di pojok sana tidur, jangkriknya bunyi gitu. Kadang-kadang sarungnya kalau tipis, jangkriknya itu gigit sarung kita. Tapi jangkrik yang tengah malam itu yang kuat dulu belum dapat hidayah. Jadi ma'wahum jahannam. Jadi la yusiruna wa hukman ayana la yantiqun. Jadi ummiyan itu adalah la yusiruna, tidak bisa melihat ya, tidak bisa walaupun pada dasarnya ya. Jadi dasarnya kita di dunia melihat karena tadi kita dalam ayat-ayat itu datangkan Al-Quran ya, datangkan petunjuk kita ya, Al-Quran kan hidayah ya. Tapi kita
menafikan, tidak menjadikan itu. Kok jalan saya ini tetap tersesat, itu berarti kompasnya tidak jalan. Berarti jalan buka Al-Quran. Kan Al-Quran hudan linnas, wabidina untuk terus hidayah itu ada, maka harus membaca petunjuknya, pedomannya. Ya. Tetapi kenapa ya, kita layan tikun wala yusiru wasumma la yasma'un. Jadi kemudian tidak bisa mendengar, ya tuli yang peka. Kita disebut peka ya. Jadi waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari Al-Quran, ya fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit ya. Jadi karena tidak ada guide kita ya, makanya di dunia ini aja kita mau ke tempat lain buka kompas, buka Google Map. Nah, apalagi ke akhirat ini mana jalannya ya, itu maka harus jelas itu ya. Google Map-nya ya, harus jelas. Jadi petunjuk kita sekarang ini kan kita dulu karena mungkin masih tidak terlalu ramai ya. Mau ke daerah ini juga pakai Google Map di sekitar Mataram ya. Kita makan di sini ya, pertemuan di sini kadang bingung juga kita buka Google Map di dunia aja, karena masih bisa melihat ada motor, ada mobil dan sebagainya. Nah, apalagi di akhirat yang belum jelas. Pokoknya penting ke kuburan udah bisa. Jadi makanya harus kita siapkan ya map kita, Google Map kita, ya, blueprint kehidupan kita seperti apa. Jadi waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak melihat. Lima hasyatan ya'ma wa qad kuntu basir. Kita protes. Kayaknya aktivis zaman mahasiswa suka diprotes di situ. Lima hasyatan ya'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan tidak melihat? Dimaksud apa kuntu basir, padahal di dunia dulu tahu jalannya ke Mandalika, sangat tahu. Apalagi jangankan MotoGP, tiap hari ke situ, selfie pulang. Pokoknya kuntu basir. Jadi terus kazalika atakka ayatuna fanasita, kazalika jauh karena kami datangkan kepada kalian dulu adalah ayat-ayat kami ya, ayat-ayat al-mudawwanah, ayat-ayat Al-Quran ini maupun ayat-ayat al-mudawwanah, ayat-ayat yang kurang tadabbur, datang tadabbur tapi di rumah makan tadabbur pada kecenderungan tadabbur alam, tapi kalau misalnya sepeda yang imam tadabbur. Jadi wakazalika al-yaum tunsa. Jadi maka hari ini juga karena dulu melupakan pedoman ini berupa Al-Quran, ayat-ayat kami, maka hari ini juga dilupakan. Nah, jadi makanya benar. Jadi antara ayat satu dengan ayat yang lain ini ya, bermunasabah, resonansi dalam bahasa relevansinya, bahasa kampusnya ya. Bahasa Arabnya ada munasabah, tidak mungkin ta'arud atau ma'arif atau kontradiksi, terminus ya. Makanya jadi wa ma'wahu jahannam. Kita kembalinya ke Aisyah anak sakanta Aisyah kullama khabat Aisyah anak jitnahum
sa'ira ay lahban wa wahban wa jamr. Jadi sudah begitu ya kembalinya ke makwahum ay maswahum masirahum jahannam ya. Jadi neraka jahannam. Karena kita sering sebut jahannam sidik. Karena mungkin saking jengkelnya jahannam sidik. Nah, jahannam memang simbol tempat paling kita sekarang sudah panas saja ini. Nah, bocor neraka itu. Apalagi hari-hari ini kan cuacanya sangat panas. Sampai apalagi yang ulama kabat. Jadi kalau itu apinya berkurang ataupun obat ya jitnahum sa'ira ya, tambahkan lagi api ya, kita bakar tembak bakar genteng maupun bata itu tambahkan kutnya karena dulu saya juga itu pekerjaannya tunuh duri, tunuh batu, pakai kut maupun daun kemiri, lekon. Jadi sambil kita bakar jagung sama ambon itu main meres. Kan makanan masa lalu, tapi sekarang kita saya kemarin ke Lombok Tengah juga pulangnya nggak dikasih jajan-jajan banyak di Mataram. Bisa kita kan saya ini penceramah juga. Jadi kalau sebentar lagi bulan Maulid mobil saya itu kayak Baitul Mal wa Tamwil semua isinya tangki opak. Jadi tangki opak-opak. Kalau ke Lombok Timur lagi itu lebih tinggi lagi begini. Saya tidak bawa Altis atau sedan ini nanti lebih besar berkatnya. Bawa yang Fortuner itu kan banyak sih. Bukan berarti saya berharap begitu. Tapi kalau kita tolak juga kalau kita tolak tersinggung mereka. Kalau kita bawa tapi sedikit tidak ada berkat. Lembaga amal zakat infak dan berkah. Jadi kalau dapat berkah gitu, tapi mudah-mudahan kita akan nyanyi tiap hari. Mudah-mudahan dapat hidayah jemaah. Kadang serius sekali nyanyi sampai tidur. Saya kira mantul. Saya kira dapat hidayah tapi jadi namanya juga masyarakat macam-macam. Yang penting dulu suka saat tadi aja dudukmu sebentar di majelis ilmu itu luar biasa. Nah, tapi itu yang penting kita juga ada barakah ya, begini kan ada barakah istimewa ya, barakah berkumpul silaturahim juga ada barakah istimewa mendengar yang baik-baik. Zalika jazaohu, itu adalah balasan jaza ya, balasan bi'annahum kafaru bi'ayatina. Jadi itu adalah balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat dari saya ya, kufur ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kaumiyah ya, kan bahasa ayat-ayat Al-Mudawwana itu adalah ayat-ayat ya. Ayat Al-Mudawwana ini yang sudah dikodifikasi. Tadwin itu adalah kodifikasi atau sudah dikumpulkan itu berupa ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau ayat Al-Mudawwana itu ayat-ayat kaumiyah ya. Jadi makanya sering katakan belajarlah kepada Allah, belajarlah kepada kehidupan. Karena kehidupan tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Maksudnya ayat-ayat tahunya bahwa semua akan menambah ya, tidak ada sedikit pun yang diciptakan kembali, tidak ada yang sia-sia. Jadi maka
Haza. Jadi tidak ada semua. Ya untuk apa? Untuk manusia. Ya untuk sebagai apa namanya? Jadi bi'annahum kafaru bi ayatina wa qalu idza kunna izaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Yang ibadatan ila ma, mereka akan bertanya ba'da ma sirna ila ma sirna ilahi min al-bari wal bahr. Setelah mereka menjadi tulang belulang ini, ya, mereka apakah kami akan dibangkitkan kembali? Ya, jadi yang namanya bertanya. Inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah kami, ya, setelah jadi tulang belulang besok itu akan dibangkitkan? Ya pada ya mereka kan tidak percaya. Kalau kita kan percaya pada namanya yaumul ba'ats, ya. Setelah kita masuk alam kubur, kemudian nanti pada hari kebangkitan itu dibangkitkan, itu dihisab, ya, kemudian dihitung berapa umurnya dulu, setelah dibangkitkan diumur, ya, dihitung itu. Yaumul hisab, dan dikumpulkan kita di pada menerima catatan-catatan amal kita. Mudah-mudahan kita yang dalam Muslim khotimah kemudian dibangkitkan bersama-sama. Jadi dengan catatan amal-amal kita, ya. Jadi mereka bertanya apakah, ya, masirna ila masirlahi minal bala wal bala fatafaqat wa zihabul ardi nu'adu marasaniyah ay na'udu marasaniyah. Apakah kami dibangkitkan lagi untuk yang kedua? Fahtaja ta'ala alaihim ala qudratihi ala zalika fa innahu khalaqas samawati wal ard wa qudratuhu ala yadihim ashal min zalika kama qala. Jadi Allah membantah, ya, dan memberikan bahwa kami, ya, Allah itu mampu juga, ya. Jadi awalam yaru anna Allah allazi khalaqas samawati wal ardh. Jadi mampu ayyaumal qiyamah yu'idu abdanahum. Jadi wa yunsi'uhum nas'atan ukhra kama pada. Jadi pada hari kiamat Allah akan yu'idu abdanahum, mengembalikan badan-badan kita ini, ya. Jadi ya untuk apa tadi? Untuk menerima, ya, kama bada'u, sebagaimana di awalnya dengan posisi semula. Untuk apa? Yang menerima balasan-balasan terhadap apa yang pernah kita lakukan di dunia. Ini juga bagian dari cara kita mengingatkan diri kita bahwa akan ada yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan dari tidur kita, dari kubur kita, ya. Makanya saya sering katakan, gak usah kita terlalu banyak tidur di dunia ini. Besok begitu masuk kubur itu tak ada yang membangkitkan kita, tak ada yang membangunkan kita. Sampai yaumul ba'ats. Pernah daun bahagia. Saya sering ingatkan sama mahasiswa, kenapa sih kalian ngantuk-ngantuk? Gak usah tidur. Harus banyak belajar, ibadah, ya. Ini juga intelektualitas, juga spiritualitas kita, modernitas. Ini tidur terus pekerjaannya. Padahal nanti begitu kita masuk kubur, tidur sudah sampai kita dibangkitkan. Ada yang membangunkan kita. Ya. Jadi lama ba'utsuna khalqan jadidan. Jadi mereka bertanya, apa khalqan, apakah kami akan dibangkitkan dalam keadaan dengan bentuk baru, ya. Allah mengatakan bahwa jangankan Allah juga sudah mampu menciptakan langit, dunia dan sebagainya.
sebagainya dengan isi-isinya ya untuk kita, tetapi kita memang kufur terhadap segala nikmat-nikmat. Makanya walain kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita diberikan rezeki, diberikan hidayah ini ya, makanya Allah ini biman hidayah ya Allah dikatakan hidayah ya, doa-doa kita ya. Jadi itu biasa Rabbik firli warhamni 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 wahdini wa'afini wa'afani, itu doa-doa kita agar tetap kita mendapatkan hidayah sehingga sabbataqallahu biqauli thabit, sabbataqallahu biqauli thabit, dan doa-doa orang lain buat kita bahwa mudah-mudahan Allah tsabbit qulubana bil iman bil hidayah ya. Jadi tentunya kita melihara itu dengan terus beribadah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu mungkin ada komentar ya, ada catatan monggo. Silakan kepada jemaah.